إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولكافة الأنبياء والمرسلين وجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لمصنف هذا الكتاب رحمه الله تعالى وبنية الشفاء والصحة والعافية والسلام والبركة والنصرة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأهل بيتنا أجمعين ولإخواننا المسلمين والمسلمات ببركة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini dalam masjid untuk sama-sama kita belajar akan ilmu agama. Marilah kita berniat i'tikaf pada ini masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halaman 78 paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Berhias kemudian pergi ke masjid adalah termasuk perbuatan dosa besar. Ini maksudnya bagi babinian, bagi perempuan bila hendak pulang ke masjid itu kadosa berhias-hias, berbungas-bungas, berharum-harum, karena itu adalah perbuatan dosa. Karena bila tulak ke masjid itu banyak nang dilalui, diantaranya melalui buahan lelakian. Artinya ada aman fitnah. Sebenarnya ke masjid aja nang jangan berhias kemanapun, tulak ke pasar kah, ke pengantinan kah, seadanya aja. Kalau sebab berhias-hias, kalau sebab bungas. Karena itu perbuatan dosa besar karena mengundang fitnah bagi lelakian. Jika benar-benar mengundang fitnah, nah artinya lamun ada pacangan jadi fitnah, kada apa berhias-hias. Contohnya misalnya apa? Di hutan bagaimana sorangan aja biniannya keluar rumah berhias, paling warik melihat dia lah, paling iya. Amun manusia ini melihat bisa jadi fitnah. Jika dia merasa khawatir dengan berhias dapat menimbulkan fitnah. Maksud fitnah tuh lelakian melihat akan kebungasan, kecantikan perhiasannya, itu yang jadi fitnah, jadi dosa maksudnya. Maka berhias yang dilakukannya adalah makruh. Makruh tuh maksudnya bukan makruh nang pikir lah. Kalau makruh menurut fikih itu bila menggawe kata berdosa, bila ditinggalkan berpahala. Bukan itu. Ini makruh artinya, makruh itu artinya dibenci Allah. Dibenci Allah.
Sedangkan jika dia mengira atau menduga akan menimbulkan fitnah, maka hukumnya adalah haram. Haram lebih daripada makruh tadi. Makruh tadi dibenci Allah, haram ini lebih murkai Allah Ta'ala lagi. Tetapi tidak sampai pada dosa besar. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar. Di dalam hadis lain diterangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Nah, ini hadisnya nah. Kada boleh bebinian keluar rumah minyak harum. Ayyuma imra'atin ista'tarat thumma kharajat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyatun wa kullu ainin zaniyatun. Rawahul Imam Ahmad wan Nasa'i wal Hakim an Abi Musa al-Asy'ari. Artinya setiap wanita yang memakai harum-haruman, kurung parfum atau minyak harum, lalu keluar rumah dan lewat di depan lelaki-lelaki lain, melewati hubungan lelakian hingga mereka hubungan lelakian itu mencium bau harum dari wanita itu. Kulo najak tetamu beginian gitu, dan bila tamu pasti mencium bau harumnya. Maka dia perempuan itu adalah pezina, sama pezinahan. Padahal berminyak harum aja tak, berparfum aja tuh kalau rumah itu dosanya sama dosa pezina maksudnya. Dan setiap mata yang memandangnya, mata lelakian melihat misalnya acil-acil atau beginian itu sudah bengkeng ulang, harum ulang. Atau misalnya pas berlalu acilnya di gigi kita kita saja kan melihat, tapi kan mencium baunya, melihat orangnya, pasti mencari orangnya, nah ya lah, karena mencium baunya lalu mencari orangnya tak. Nah lalu melihat setiap mata yang memandangnya adalah zina, artinya mata kita melihat nang babinian itu haram, mata kita berdosa, mata kita zina tuh kata mesti zina kemaluan, mata memandang, zina mata kan, nonton misalnya merayu beginian, zina mulut, tangan menjapai zina tangan, betis melangkah ke tempat itu zina betis. Nah kan jadi ada mesti zina kemaluan, artinya dosa. Hadis riwayat Imam Ahmad, Nasai dan Imam Hakim dari Abi Musa al-Asy'ari. Jadi kesimpulannya beginian, haram hukumnya kalau rumah, walaupun kalau rumah itu nukar sayur aja, momen sayur misalnya di halaman rumah, haram hukumnya berbungas-bungas, bercantik-cantik, berhiasi, apalagi berparfum. Jadi bersolek itu ya apa, berbengkeng, berbungas, bermake up dan sebagainya. Lalu keluar rumah hingga kemudian memancing lelaki-lelaki lain untuk memperhatikan dirinya, menyebabkan lelaki lain cangang lawan iya adalah termasuk perbuatan haram. Kita sampaikan lawan keluarga kita, terutama bukan binian, seperti istri kita, anak perempuan kita. Sebab hal tersebut akan memancing orang lain serta mendorong dirinya untuk berbuat zina. Ya mata tadi memandang kok, zina mata dah. Mencium mau bau harumnya jangan lalu melihat dah, anak mencari dah. Lalu melihat zina mata, memancing. Untuk itu bila seorang wanita bersolek
hendaklah khusus diperuntukkan untuk sang suami saja. Nah, jadi pembinian tuh bila harum-harum bersolek berhias itu kesan lakinya aja, tidak lain, cuma untuk suaminya saja. Yakni agar sang suami merasa tentram di rumah, merasa tenang, merasa tentram, karena ini badan dan harus di rumah, kesan laki maksudnya. Dan bertambah cinta serta bergairah kepadanya. Bertambah nafsu lawan bini, bagus lah dah. Mat bini bebengkeng bunga sebarang harum deh. Perlu diingat bahwa wanita yang tidak bisa memelihara diri dari incaran lelaki lain adalah termasuk ahli neraka. Beginian nih, nang kada bisa menjaga auratnya, kecantikannya, tubuhnya sehingga dipandang oleh lelaki lain, itu tandanya perempuan ahli neraka, ujar. Dalam kaitan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Uttulitu fil jannati fara'aitu aksara ahliha al-fuqara wa uttulitu fil nari fara'aitu aksara ahliha an-nisaa." Rawahul Imam Ahmad wa Muslim. Artinya surga diperlihatkan kepadaku, ujar Nabi, karena Nabi ini waktu Mi'raj kan diperlihatkan neraka, diperlihatkan surga kepada Nabi nih. Surga diperlihatkan kepadaku, ujar Nabi, dan aku melihat kebanyakan penghuni surga adalah orang-orang fakir di kalangan umat Nabi. Maksudnya ini orang-orang fakir nang penyembahyang juga, orang-orang nang fakir mengaji agama juga, orang-orang fakir nang sabar juga, nang masuk surga banyak. Amun fakir kada sembahyang, kada mengaji, gawean pejucontan, bisa kada masuk surga, atau masuk surganya terdugi di neraka dulu disiksa. Nah, jadi orang fakir di sini orang fakir nang penyembahyang, menuntut ilmu, jadah, sabar, itu masuk surga, ingat. Demikian juga neraka diperlihatkan kepadaku, ujar Nabi, dan aku melihat kebanyakan penghuni neraka adalah kaum wanita, bukan beginian. Karena diantara penyebab terbesar beginian masuk neraka itu dua. Yang pertama durhaka atau wanita laki, yang kedua kada menjaga auratnya atau kecantikannya. Itu yang faktor terbesar yang banyak menyebabkan beginian masuk neraka, itu dua. Hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad. Perlu dimengerti bahwa hal itu tidak menunjukkan secara mutlak bahwa orang fakir lebih utama daripada orang kaya. Kada sabarataan dan orang fakir bang lebih utama dari orang kaya. Fakirnya kayak apa dulu nang utama dah nang disebut dalam hadis Nabi nih. Nah, tapi maksud hadis di atas adalah bahwa orang yang fakir ketika di dunia dan sabar menerima realita hidup, kenyataan hidup. Artinya sabar jadi orang fakir, tandanya sabar apa? Kada bajucontan, sembahyang digawi aja, nonton ilmu digawi aja, itu sabar. Amunnya orang fakir kada sabar, ya ini bajucontan tak? Atau sibuk mencari dunia, sembahyang ditinggalkan, itu kada sabar. Kelak lebih banyak menjadi penghuni surga daripada orang kaya. Karena orang kaya ini banyak tapunannya, jadi terlambat masuk surga. Masuk surga juga tak.
Orang fakir kada tapi banyak ditakuni hartanya kada tapi ada. Jadi cepat masuk surga. Tentu kini muncul pertanyaan bahwa kebanyakan penduduk dunia adalah orang-orang fakir. Terus apakah karena kefakirannya itu mereka masuk surga? Tentu saja tidak begitu. Lebih jauh Rasulullah memberitahukan bahwa yang memasukkan mereka ke dalam surga bukan karena kefakirannya, tetapi amal kebaikan yang dilakukannya, sekalipun mereka dalam keadaan fakir. Nah gitu. Jadi jangan himung dulu seorang fakir ya, seorang itu dalam surga itu sembahyang. Jadi nang amal ibadahnya juga nang menyebabkannya masuk surga dah. Artinya walaupunnya fakir, inya kada ketinggalan sembahyang berjamaah. Walaupunnya fakir, kada ketinggalan pengajian agama. Walaupunnya fakir, tetap inya sabar kada bercucuntan, bersifat qanaah, merasa cukup dengan Allah, dengan apa yang Allah beri. Nah itu karena amalnya itu. Sekalipun fakir, kalau tidak menjadi orang soleh, orang baik, maka tidak memiliki keutamaan sama sekali. Sudah fakir di dunia, fakir di akhirat pulang. Ya fakir nggak ada sembahyang deh, fakir kada mengaji agama deh. Sudah fakir di dunia, fakir di akhirat pulang. Maka ada Nabi bersabda nih, sabda Nabi kan, perkataan sahabat kan, kadal faqru ayyakuna kufran. Hampir-hampir kefakiran itu bisa membawa kepada kekufuran atau kemurtatan. Amunnya orang tuh fakir lah, imannya lemah, itu cepat benar bisa murtad, bisa kafir. Misalnya orang ini fakir, sudah fakir duit, fakir harta, fakir pendidikan, fakir iman pulang. Jadi ada bubuhan sebelah misalnya membawa beras sekarong, supermi 2 kotak. Oh nah kamu jangan masuk ke agama kami. Nah kami beli beras supermi. Namun lemah imannya, maka kada dibisi beras di rumah nih. Kada dibisi duit lalu akon. Nah bisa jadi kafir, bisa jadi murtad. Makanya kita waspada juga di Indonesia ini bila terjadi misalnya bencana, gempa-gempa, kalau bubuhan sebelah itu inya gencar juga, namanya misionaris. Inya kisah jadi relawan juga, kisah membantu. Cuman ada niat terselubung, yaitu hendak memurtadkan orang-orang yang kena musibah daripada orang Islam, tapi memurtadkannya. Sama juga kayak kita misinya. Kalau kita ini kan misinya orang Islam ini berdakwah. Ada orang belum Islam, kita Islamakan gitu lah. Bubuhannya kan itu juga. Misinya hendak memurtadkan orang-orang Islam nih, supaya ikut agamanya dengan berbagai macam cara, dengan dananya, dengan hartanya, dengan pengorbanannya. Makanya buahnya tuh gencar masuk ke hutan-hutan, ke suatu daerah terpencil, nang di situ nang minim pendidikan agama, cepat benar tak? Orang yang sudah fakir pulang, nah itu cepat benar. Ujar Nabi, hampir-hampir kefakiran itu bisa menjadi kemurtatan, kekufuran. Kalau tidak disertai dengan iman yang kuat. Tidak ada jaminan surga, maka tidak memiliki keutamaan sama sekali, tidak ada jaminan surga baginya. Jadi orang fakir ya Allah, kada beramal, kada daya juga, kada masuk surga juga, kada jamin surga juga. Nyatanya amalnya juga. Syekh Azizi menerangkan bahwa lahiriah hadis di atas adalah menganjurkan kepada umat Islam agar tidak rakus terhadap keduniaan, dan menganjurkan kepada kaum wanita agar senantiasa memelihara agama.
supaya tidak masuk neraka. Jadi misalnya kita takdir atau ya Allah jadi orang fakir, ya sudah kita terimai apa adanya. Jangan beriri lawan orang sugih, terima aja dengan takdir Allah Ta'ala. Takdir misalnya kita jadikan orang sugih ulang, maka kita hendaklah bersyukur. Kita gunakan kesugihan kita membantu si fakir, saling membantu. Yakni sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah, neraka diperlihatkan kepadaku dan kebanyakan penghuninya kaum itu tepaling lah kira-kira. Penghuninya adalah kaum wanita. Nah itu memang pasnya. Kebanyakan penghuninya kaum adalah wanita. Nah, asa tepaling namanya. Dan kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita, itu maksudnya lah. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad serta Imam Tirmizi dari sahabat Anas bin Malik. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Tirmizi dari sahabat Imran bin Husain. Nah, bujurnya lah Husain, bukan Hasain, ada Husain, Imran bin Husain. Kebanyakan kaum wanita masuk neraka karena sedikitnya ketaatan mereka kepada Allah dan Rasulnya serta kepada suami. Sedikit benar taat kepada suami, artinya banyak durhaka lawan laki, banyak waniwan laki. Nah itu kebanyakan membuatnya. Bila waniwan laki, otomatis itu sama dengan waniwan Allah Ta'ala juga. Karena Allah Ta'ala menyuruh taat kepada laki. Ternyata waniwan laki, berarti waniwan Allah Ta'ala juga. Dan juga karena mereka memperlihatkan perhiasan. Atau misalnya memperhiaskan auratnya, kecantikannya, perhiasan dirinya. Maksud perhiasan diri ya kecantikan dirinya tak? Maksudnya memperlihatkan di hadapan laki-laki lain, kada pandai menjaga auratnya. Mengingkari suami itu kan menyukuri laki itu. Atau juga memayawan laki atau bertagi-tagi, kadang merasa cukup dengan pemberian laki. Itu mengingkari laki ya, kadang-kadang mensyukuri laki. Dan tidak sabar menghadapi berbagai cobaan. Kan hidup kita ini pasti dicoba, pasti diuji Allah Ta'ala. Naranya aja dunia, ad-dunya darul balwa. Dunia ini tempatnya bala musibah. Kada sabar menghadapi berbagai cobaan, terutama saya cobaan masalah ekonomi. Saya laki misalnya dicari lalu kada pemulihan bama itu kan kada sabar mengomel saya. Nah itu yang dimaksud dengan menampakkan perhiasan adalah bahwa wanita itu keluar dari rumah dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Ini sebenarnya kayak ini, sebaik-baik pakaian wanita itu yang berwarna hitam sebukuan, sebaik-baik pakaian wanita dah. Kalau sebaik-baik pakaian pria atau laki-laki itu warna putih, warna putih. Nang sunatnya kayak itu. Jadi bebinian itu nang bagusnya pakaiannya itu nang sunatnya tak warna hitam. Kada dianjurkan nang berkirak-kirak, hamang hijau, nang nyarak, apalagi belapuk langsungnya begilap-gilap. Nah itu mengundang perhatian lelakian. Tapi kalau hirangnya ini, nah hirang pulang, mana gobir pulang, mana kono, artinya kada menampakkan bentuk tubuhnya, lepuk tubuhnya, itu nang bagus. Kalau lelakian itu warna putih. Nah terutama yang disunahkan lagi hari Jumat. Hari Jumat kita lelakian pulang ke masjid itu diusahakan serba putih. Kalau ada mesti baju hanyar. Biar baju lawas asal
bersih di tapas, kopiah putih, baju putih, topi putih atau gamis putih. Kalau ada misalnya salawar dalaman putih juga, sandal putih, selendang putih, rambut putih juga misalnya, oleh janggut putih juga misalnya. Nah, masalah. Jadi sunatnya kayak itu. Apalagi khatib imam itu ditekankan lagi. Amunnya minta maaf ya bang lah ya. Amunnya imam misalnya ittaqullah. Jar imam, jar imam ya khatib ittaqullah. Ya Allah dalam maksiat takwa lah. Takutlah kepada Allah. Artinya takwalah kepada Allah. Takwa itu apa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Menjalankan perintah Allahnya ada yang wajib dijalankan, ada yang sunnah dijalankan. Di antara sunnah yang harus dijalankan memakai baju putih, jadi khatib, jadi imam, kalau perlu bersorban biar kada haji. Nah, ada bapak bagus saja bersorban, terutama khatib, supaya jamaah ini merasa puas diimami oleh di khatibi, maksudnya khatib puas si jamaah melihat karena khatibnya, imamnya ini memakai sunnah Nabi. Karena takwalah yang disampaikan, takutlah kepada Allah, takwalah kepada Allah, yaitu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Amun kita menyambut ittaqullah, takwalah kepada Allah, tapi sedangkan kita kadang menggawi suruhan Nabi Muhammad kan menjalankan perintah Allah kan, perintah Allah ada wajib, ada sunat gitu ya lah. Kadang wajibnya aja atau sunatnya juga. Oleh karena itu terutama si khatib ya Allah, imam itu kalau ada pakaian putih, pakai pakaian putih, pakai pakaian yang putih. Ada mesti imam khatib jamaah yang lainnya kalau ada siakan, misalnya ada uzur, misalnya pakaian putihnya ringat dicak ditapas malam dalam mesin cuci, mau kada mau ya Allah pakaian yang lain. Nah, kita kebanyakan kaum sudah kata dia lah, betul. Kebanyakan kaum ini itu masuk neraka karena sedikitnya kata sudah tadi lah, mengingkari suami, sering berjanji. Yang dimaksud dengan menampakkan perhiasan adalah bahwa wanita itu keluar dari rumah dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Nah itulah. Maka begini ini kan tujuan memakai, apalagi itu pengantin baharatan baju, maka bajunya larang harganya pada lelakian. Ada yang 1,5 juta, maka mengarigit peluang bayarnya. Paling mengarigitnya. Karena larang-larang itu bersolek, mempercantik diri. Nah itu maksudnya tuh menampakkan perhiasan yang dilarang. Kalau rumah tadi bersolek, mempercantik diri, dan keluar rumah untuk membuat fitnah kepada orang lain, ya supaya dilihat orang lain. Karena kebanyakan tujuan beginian memakai pakaian yang indah itu supaya dilihat orang. Kada pacangan dilihat orang, kinanya kada memakai yang indah, yakni dengan cara apa tuh? Menarik perhatian serta memikat orang lain sehingga jatuh cinta kepadanya, atau misalnya minimal supaya orang melirikinya. Padahal sudah berlaki nih misalnya, lakinya ada aja, tapi tatap kena ungah kayak orang enggak, kena kijil di hadapan laki, padahal seorang mesti laki di rumah. Nah itu bahaya bah. Kalau wanita itu selamat dan aman dari fitnah yang menimpa dirinya, tetapi lelaki lain terkadang justru tidak selamat dari fitnahnya. Misalnya nih, lalan bebinian ini misalnya kalau rumah lah, matinya bisa menjaga mata. Artinya kadang menjanaki laki orang ada, cuman orang menjanatinya.
lalakian lain menjadikannya ini aman dari fitnah, cuman orang nggak ada aman dari fitnah gara-gara ini. Hah? Artinya lebih baiknya bagaimana di rumah aja juga. Nah ini apa namanya? Ini kira-kira aja bang lah. Menurut ulun kira-kira aja bang. Babinian jamaah babinian para saulun lebih baik bagaimana di rumah aja daripada tulak haulan terus kumpul. Para saulun kenapa? Karena minta maaf nang kita lihat ini kan babinian ini umpat juga bercampur orang lalakian di acara haulan dah. Mbak tuh pas sudah singgah di posko-posko di masjid guring melepas jilbab dan kita menemui kan kita melihat di masjid ini rumah ibu-ibu sampai guring di muka itu lepas tuh bang jilbab, sedangkan menjaga aurat hukumnya wajib, tulak haul hukumnya sunat. Ya lah, kalau lelakian kan masalah lakiannya mana menjaga aurat. Ya lah, kalau beginian ini biarlah inya bercampur lawan lelakian dulu ikhtilaf namanya. Sudah haram hukumnya. Apakan lagi misalnya istirahat di posko-posko di masjid di langgar guring. Dan kita kan di masjid ini kita buka ya Allah. Cuman harus bisa menjaga aurat. Tapacul jilbab itu tapacul. Pas sudah tak guring-guring tuh tak singkai sampai ke landau tak singkai. Nah, itu kan kadang-kadang kau menjaga aurat lah. Kalau kadang kau menjaga aurat kalau baik bekerja di rumah di kampung. Menjaga aurat hukumnya wajib, tolak haulan hukumnya sunat. Mau menyampaikan aja bang lah. Tapi beginiannya kan mendengar aja bang. Ini kira-kira aja bang kalau menurut di kitab nenek. Kalau jadi nang bagusnya itu kadang awak menjaga aurat baik bagian di rumah aja. Biar lelakian aja tolak haulan. Nah kisahnya nih, tapi tak salah aja bang. Oke. Ini menurut pandangan ulun aja bang. Apakah lagi di sekompol tuh ada tulisannya ya, bersepanduk. Mohon pengertiannya. Acara maulid malam Senin khusus laki-laki. Kan haulan biasanya malam Senin kelak. Tulisan tuh kan, kinanya wasiat guru sekompol tuh kan. Khusus malam Senin lakian aja bahasa itu ya. Ada tulisan di sekompol. Artinya beginian tidak boleh. Karena bila begini lompat bercampur-campur lawan lalakian. Kada bisa menjaga aura dan sebagainya. Coba kita lihatlah kalau guru sekompol itu orang yang paling mengamalkan benar menjaga syariat. Guru sekompol kan. Coba waktu eksilin hidup kan. Kalau beginian khusus beginian. Kalau pengajian hari Sabtu. Kalau latihan hari Ahad dan hari Kamis. Malam Seninnya pemulitan malam Jumatnya dalail burdah. Terus latihannya apa? Karena sidin orang menjaga syariat. Sidin khawatirnya kalau bercampur pengajian dia ngomongin kulitnya pemacaran. Kulitnya bersinggul-singgulan dan lain sebagainya. Mau warung misalnya dia campur betaksi. Nah tulak haulan betaksi lah kan bercampur atau betaksi. Ini bini orang sini seorang mah begitu-gitukan kada aman fitnah. Kira-kira seandainya guru sekompol hidup bisa sidin menyampaikan itu nah. Soalnya selama sidin hidup kada pernah bang nang ibaratnya nang bercampur nih tak. Kita nikin berdinding ya Allah kalau minyak tak apa di belakang berdinding. Kalau kita lihat ya waktu haulan ini kan bercampur aja. Kalau di halaman ini campurnya lagian. Nah, jadi nang bagusnya kira-kira jawab lah kalau menurut kitab ini amun kada kau menjaga aurat, apakah lagi bisa sampai lepas jilbab guring atau lagi kisahnya. Maka mengguring lakian binian lakian ada tahu lagi kisahnya. Nah, bagusnya bagaimana di rumah aja biar lakian dia tulak. Nah, itu menurut pendapat ulun Jepang lah tapi kita salah.
Soalnya banyak mudaratnya daripada manfaatnya, karena menjaga aurat ini kan hukumnya wajib. Baik begadang di rumah jaga aurat, mentulang aurat hukumnya sunnah. Kebanyakan sudah tadi lah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, al-mar'atu auratun. Al-mar'atu auratun. Fa iza kharna, ini hadisnya lah. Nyata benar hadisnya. Al-mar'atu auratun fa iza kharajat min baitiha istashrafaha syaitanu wa aqrabu ma takunu al-mar'atu min Allah idza kanat fi baitiha. Nah, pas benar hadisnya. Wanita itu adalah aurat, maksudnya seikuan awak kita aurat. Walaupun dia sudah memakai pakaian busana muslim, sudah nutup aurat sudah. Bila keluar rumah kada aman fitnah, itu dianggap seluruh tubuhnya itu aurat. Bila lelaki yang melihat, ini siapa itu ya? Nah kapan? Fitnah sudah. Kada mestinya sudah menutup aurat, ini berpakaian sudah menutup aurat, tapi kalau rumah itu kan masih kada aman fitnah. Apabila dia keluar dari rumah, maka selalu diintai setan. Setan ininya nyaman benar menjormusakan bebinian bila kalau rumah sudah. Di situ setan yang benar menipu daya supaya inya ini dapat dosa, orang melihat inya dapat dosa juga. Jadi selamatnya apa? Begadang di rumah. Wa qarna fi buyutikunna. Itu kan ayatnya, bertetap begadang di rumah. Dan wanita yang paling dekat kepada Allah. Nah, ini siapa wanita paling dekat kepada Allah? Adalah wanita yang selalu berada di rumah. Nah, lama hendak mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana di rumah, niatnya menjaga aurat, menjaga kecantikan. Karena ujar Siti Fatimah putri Rasulullah, perempuan yang paling baik itu, ini versi Siti Fatimah, perempuan yang ada kenal dengan lelaki yang di kampungnya, dan lelaki yang di kampung kadang kenal juga lawannya. Saking menutup dirinya, orang kampung pada tahu. Pada ada bebinian anak haji anu pada suatu rumah, pada dikenal orangnya, kadang kenal juga. Paling dikenalnya orang yang di rumah aja. Nah itu menurut versi Siti Fatimah. Dan sekali ini kesimpulannya, lamun hendak mendekatkan diri kepada Allah, cukup bagaimana di rumah. Kuno pahalanya bukan di rumah, walaupun gawiannya nang wajib-wajib aja. Pas sampai zuhur baju di rumah, pas asar basah di rumah, bukan di rumah aja ya. Itu perempuan yang paling dekat dengan Allah, ujar Rasulullah. Bila ini sudah keluar rumah, maksudnya keluar rumah ini bukan yang wajib lah, misalnya lah kalau rumah karena menuntut ilmu fardu ain, itu mau ada mau. Tapi kalau keluar rumah untuk mengejar sesuatu yang sunnah aja, itu lebih baik bagaimana di rumah. Lebih baik bagaimana di rumah, lebih aman daripada lihat lelaki lain, lebih aman daripada tipu daya syaitan. Hadis di atas menegaskan bahwa wanita adalah aurat, sebukuan awaknya itu aurat di hadapan lelaki lain, karena termasuk perbuatan kotor apabila dia menampakkan tubuhnya pada lelaki lain, walaupun sudah pakaian misalnya. Jika dia keluar dari rumah selalu diintai syaitan, artinya akan disesatkan syaitan, lalu dijerumuskan dan dijatuhkan ke dalam jurang fitnah. Kan gara-garanya keluar rumah, kalau orang pinandu, ada anak haji nih itu, sekanya bungas bujang lah ini. Nah lah, situ sudah lelakian jadi pikiran lelakian. Bungas pada ini kubang di rumah. Nah, ya ini merusak pemikiran lelakian nih. Gara-garanya keluar rumah lalu orang pinandu. Bilainya lalu kita hendak mendebat takon ayan.
pas lalu ya, ika mana kaji siapa? Lalu, kan, itu kan gara-gara keluar rumah dah. Bungasnya lah hitam kan, maka beginian nih geeran orang, geer tuh gila rasa kah? Bila dipuji orang tuh bina baper aja orang tuh. Bila dipuji orang tuh bina katuju, bina imong walaupun beranai aja. Nah, boleh jadi setan itu berupa manusia atau yang lain. Bisa juga setan nang bubujuran setan, bisa juga kita nih. Bila Mario beginian kita setannya. Berupa manusia. Kita nih dirasuki setan manusia ngaranya. Kecil bungasnya jian kecil aja. Kita jadi setannya. Lalu akhirnya baper, bina ongah akhirnya. Lalu bila pas beli ke rumah mana bali gitu kan incor dah. Karena dipuji itu deh. Nah, bahaya kan jangan memuji-muji lah untuk inian lah. Nang dipuji itu bini aja di rumah. Namun acil-acil gitu jangan dipuji, bahaya. Adalah wanita yang selalu berada sedangkan wanita yang paling dekat kepada Allah adalah wanita yang selalu berada di rumah. Jadi begini betakon nih, kayak apa ya caranya supaya mendekatkan diri ulun kepada Allah? Cukup bagana di rumah aja biar bagana di rumah tuh biar kada menutup aurat asal di rumah tuh maksudnya sebagai menutup auratnya. Bila sampai waktu sembahyang 24 jam itu yang dekat dengan Allah, aman daripada fitnah, biar kada berdosa, orang kada dapat dosa juga gara-gara biar misalnya. Nah, ketika ini berada di mana, berarti dia dekat sekali dengan keridhaan Allah. Kan Allah ridha, Allah senang kalau begini itu menjaga auratnya, menjaga kecantikannya dengan berada di rumah. Allah senang. Kalau Allah senang, dekat dengan Allah. Ridha itu senang maksudnya. Di dalam hadis lain ditegaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-mar'atu auratun fahbisuhunna fil buyuti fa innal mar'ata idza kharajat at-tariqa qalat laha ahluha aina turidina qalat a'udu maridan wa ushayyi'u janazatan fala yazalu syaitanu hatta takhruja dhira'aha wa ma tamasatil mar'atu wajhallahi bimisli an taquda fi baitiha wa ta'buda rabbaha wa tuti'a ba'laha. Nah, di Nabi nih. Makanya jalan beginiannya harus mengaji ini kitab supaya tahu kewajibannya nih. Wanita adalah aurat. Batang tubuhnya, seluruh tubuhnya itu aurat. Arti aurat itu kan boleh kita memandang dia, menjanakinya. Maka tahanlah mereka untuk selalu berada di rumah. Ini tugas lagi nih. Kenapa namanya? Hendak tolak pengadilan, berada di rumah jadi dia aku jadi tolak pengadilan mewakili misalnya. Soalnya kamu sebenarnya kena dilirik orang, nah misalnya dah. Ini perintah dari Nabi nih, tahanlah mereka untuk selalu berada di rumah. Tapi misalnya kita bisa anak beginian bujang, maka mana hendak lesnya itu sunat kade juga misalnya lah. Tapi terserah aja Bang, kalau kita menyampaikan aja nah. Bukan di rumah aja, kena ikam dipacari orang misalnya. Macam-macam lagi. Sebab apabila wanita itu keluar ke jalan raya, jalan raya. Lalu keluarganya bertanya, mau kemana kamu? Allah, galuh misalnya katanya. Galuh anak kemana? Galuh minum bunga sih dari bengkeng nih. Dan dia menjawab, aku akan menjenguk orang sakit. Allah hendak menghilangi keluarga nanggaring di kampung sebelah. Atau mengantarkan jenazah. Biasanya mengantarkan jenazah itu tugas lelakian. Mengantarkan jenazah kamu itu tugas lelakian. Kebinian jangan umpat, kita dililik kurang, ada aman fitnah. Umpat juga mengantarkan jenazah. Maka tiada henti-hentinya setan mengganggu wanita itu hingga dia mengeluarkan tangan atau auratnya. Karena setan ini ikam bungas, ya banyak lelakian jangan ikam.
dibuka bang sedikit lengan nikam, lengan dibukanya. Ini saya kisah membujuakan tangan padahal memamerkan aurat misalnya. Lawan juga tadi ulah nak menjang orang sakit kan, padahal kira-kira nak pamer cantikan wara. Wanita yang mencari keridhaan Allah tidaklah seperti apabila dia duduk di rumah. Artinya duduk di rumah itu nang mencari keridhaan Allah. Amun nak mencari keridhaan Allah begana di rumah. Kada perlu napa menjauh orang sakit. Karena menjauh orang sakit itu hukumnya apa ya? Sunat. Mengantar jenazah itu hukumnya apa ya? Sunat. Begana di rumah niatnya menjaga aurat hukumnya wajib. Bila bebinian mengerjakan yang sunat di rumah tapi menyepelekan yang wajib, artinya kata kau menjaga aurat, kata kau menjaga kecantikannya daripada pandangan laki-laki lain, itu adalah wanita yang tertipu oleh syaitan. Mungkin karena kada berilmu, ini bila kada berilmu ini dia nyaman bana syaitan menipu daya. Dikiranya bagus lah. Padahal kan ada bagus bagian di rumah. Bisa juga alasannya macam-macam. Padahal itu tipu daya syaitan. Lawan jualah kalau kita bisi keluarga terutama bebinian bila tolak jauh itu wajib ditemani oleh suaminya atau laki-laki yang mahram baginya. Itu memang dalam agama kita. Karena agama kita ini menjaga benar akan keamanan hubungan bebinian. Nah, bila bebinian keluar, maksudnya keluar rumah itu maksudnya keluar bepergian jauh, makanya keluar kampung, keluar daerah. Itu dalam agama kita kada boleh bebinian tuh tanpa ditemani suaminya atau tanpa ditemani laki-laki yang mahram baginya. Jadi harus ditemani. Amunnya kada ditemani itu kada aman fitnah. Teruslah larangan bagi wanita keluar rumah dengan bersolek. Pokoknya lebih jangan dibahas yang tadi. Larangan bagi wanita keluar rumah dengan bersolek. Hatim Al-Asam menerangkan bahwa wanita salihah adalah sebagai tiang agama dan tiang kebahagiaan rumah tangga. Tiang agama bebinian salihane dan tiang kebahagiaan rumah tangga. Kalau kita bisi wanita atau istri salihah di rumah kita nih, maka bahagia rumah tangga kita, kuat yang agama di rumah tangga kita, serta dapat membantu meningkatkan ketaatan sang suami dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Jadi tanda bebinian atau istri kita solehah yang pertama dulu, tandanya bila kita beribadah itu didukungnya. Malah kita sebelum kawin pina mengoler sembahyang, pas sudah kawin pina rajin sembahyang, karena bini mendukung. Bagus bini kita. Jangan sebaliknya, waktu bujang pina rajin sembahyang berjamaah, pas sudah berbini kada terlihat lagi keluar ke masjid. Nah itu bebinian kada solihan itu dihalang-halanginya. Nah bagus tuh bini itu mendukung. Abahnya tuh ada pengajian di masjid malam Sabtu tuh lapang pian. Nah itu. Tuh orang bang sudah masjid, ayo pian sembahyang berjamaah, ini ulun menggawi nang pian gawi itu nah. Ulun menggantikan nah. Nah itu bagus. Meningkatkan ketaatan sang suami dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Sedangkan wanita yang ingkar terhadap peraturan Allah
kehidupannya dapat menghancurkan hati suami. Suami sangat menderita karena ulahnya, sedangkan dia sendiri tertawa bangga. Sebaliknya lah. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menerangkan bahwa tanda-tanda wanita ahli neraka adalah tertawa jika berada di hadapan suami dan mengkhianati suami bila berada di belakangnya. Artinya kada badap laki nih. Kalau faktor tawa-tawa dianggapnya lakinya itu kada bisa dibawa. Kan seharusnya bebinian itu hendaklah memposisikan dirinya di hadapan lakinya sebagai seorang budak di hadapan petuanannya. Itu akhlaknya. Tapi kalau sudah tertawa, terbahak-bahak, itu menganggap lakinya tuh kada berwibawa, menganggap lakinya tuh biasa-biasa saja. Bila laki kan tidak pulang di rumah berpacaran kan, misalnya mengkhianati suami itu, selingkuh kan, pacaran kan, berpandiran kan dengan laki-laki lain. Nah itu tanda-tanda wanita ahli neraka. Hatim Al-Asam menerangkan bahwa di antara tanda-tanda wanita salihah adalah pertama, mencintai suami karena takut kepada Allah. Nah jadi tandanya wanita salihah menurut Hatim Al-Asam itu mencintai laki karena takut kepada Allah. Artinya mencintai laki karena Allah. Ya laki cintai ulun dingai karena Allah. Oh ya Allah. Ayo aja ulun mencintai karena Allah. Artinya bila mencintai karena Allah Ta'ala nih, berduit kah laki leh, ada berduit kah tetap cinta. Amunnya bebinian nih mencintai laki karena duit, pas berduit disayangi, gak ada berduit merangot atau minta cerai dan sebagainya. Nah itu kan karena Allah. Harus mencintai suami karena takut, maksudnya takut karena Allah, mencari keridhaan Allah, takut kalau dimurkai Allah kalau durhaka sama suami. Kedua, merasa cukup dan menerima pemberian Allah. Ya pemberian suami itu ya pemberian Allah. Ya laki apa saya ini jenah pokolehan. Ya kata bapak banyak memang raja kita saya ini kata kawan, kita terima aja dengan bersyukur. Oh bagusnya ini kayak itu. Imong laki bila balik ke rumah tak ada was-was lagi, kada khawatir lagi memain karena ini pandir kayak itu. Nyaman didengar, merasa cukup. Ketiga, perhiasan yang dikenakannya adalah sifat sosial. Ada nang perhiasan galang, kalung ada. Toal karena namanya galang, toal kalung, anting, baju. Ada itu. Perhiasan begini itu apa? Sifat sosial dan pemurah atas harta yang dimiliki. Maksudnya hartanya seorang lah. Lamun harta laki kada boleh jualan. Disedangkan kan ini laki, maksudnya ini contoh misalnya bini ini kan sugih, talaki orang miskin kayak Siti Khadijah lah, sugih. Belaki Nabi Muhammad kan kada divisi duit, kada bisa letak. Nah lalu sosial lawan laki, maksudnya pemurah lawan laki. Jadi contohnya kayak Siti Khadijah tak. Nah wahai Rasulullah, rumah ulun ini rumah pian jua, harta ulun harta pian dia bahkan tubuh ulun ini dia nampunnya berdatan. Oh kayak itu. Ada nama melarakan, lagi ikut bapak dia. Pian ini jalan mau pada ulun muda nih, pian kada jadi apa-apa. Pian telaki ulun tabi apa? Tabini ulun menaik ini berubah dia nasib. Oh jalan itu hilang kok amal ibadahnya nang bahari selama 40 tahun kan dalam hadis tak gak bapak dia gitu. Keempat, ibadahnya adalah berbuat baik dan berkhidmat kepada suami. Nah itu, berkhidmat, membantu laki, menyenangkan hati laki. Kelima, cita-citanya adalah bersiap-siap menghadapi mati. Nah itu ini yang salehah. Cita-citanya adalah bersiap-siap menghadapi mati ini dengan memperbanyak bekal. Orang siap dengan kematian itu karena dia
memperbanyak bekal amal ibadah. Di antara bekalnya apa? Taat nakir amal ibadah. Nah, termasuk bagian dari dosa besar adalah perlakuan seorang wanita yang bersuami pergi dari rumah tanpa seizin suami. Nah, ini acak tak ulang-ulang betul. Artinya saking pentingnya ini diamalkan beginian. Bila keluar rumah itu begini laki melakukan ini jangan keluar. Dan mungkin macak juga terjadi di zaman ini beginian isi keluar rumah kada beizin laki tolak kemana aja, tolak haulan aja, tapi kada beizin laki itu guru sekompolnya yang kada bego katanya. Nah, kada beizin laki ya Pak, tolak ziarah, tolak haulan, tolak apa, kada beizin laki itu kada diridhoi Allah Ta'ala, malah dilanatnya. Sekalipun keluarnya itu karena mendengar kabar tentang kematian salah seorang dari kedua orang tuanya. Walaupun misalnya, loh ya, kok Abah meninggal, si Alun ini sudah berumah tangga lakinya. Abahnya ulun hendak mailangin, pada mailangin lagi, ulun bertakziah ke rumah, mama meninggal, boleh ya laki, nah itu boleh kok, biar dikarasi, tak apa yang ada boleh. Bila laki terboleh ya laki keluar rumah. Artinya sekalipun wanita itu keluar tanpa seizin suami untuk menghormati jenazah orang tuanya, tetap termasuk perbuatan dosa besar. Bila inya keluar rumah tatap mengaras, pak mati di tengah jalan, mati suul khotimah, mati hal keadaan dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sama kayak kita tiwas belaki. Namun kada akon kayak itu jangan belaki. Beginian ya sudah belaki itu sudah menyerahkan seluruh dirinya kepada lakinya sudah. Artinya mama abah itu lepas dah kewajiban, lepas dah mengekang, lepas dah memelihara. Itu berpindah sudah kewajiban kepada lakinya di tasara lakinya. Makanya ini ulun kan, apa aja disuruhnya. Mau pati laki kita begitu disilat, ini silat. Itu sudah berlaki kan. Amunnya, nah jadi kayak itu. Ada jauh ini sudah berlaki, tapi kadang kadang bisa nungguitan. Laki saya pelak jauh pegawai, ini kadang kadang pati laki kan. Laki padahal nol banal. Kadang kota pisah buitan, perkawan gitu, berusaha itu sebenarnya, ya harus mengikuti apa aja laki. Jadi orang kampung kada paham, bahwa kayak apa itu jangan orang buitan jangan durhaka lalu jangan. Nah orang kampung nih kada paham karena ini kada berilmu lalu menyembati. Padahal menurut agama dia mujur. Walaupun orang tuanya meninggal dunia, inya kada boleh keluar rumah oleh lakinya, kada boleh keluar rumah. Napa manfaatnya? Nah itu kena orang tuanya meninggal dunia itu kena dimasukkan Allah Ta'ala ke surga kan? Ke surga dimasukkan, diampuni dosa-dosa kuitannya meninggal dunia. Kenapa? Karena Allah Ta'ala membalas akan, artinya ketaatannya kepada lakinya itu dibalas Tuhan dengan diampuni dosa mamanya. Artinya beruntunglah mamanya atau abahnya meninggal tuh punya anak perempuan yang taat kepada suaminya. Lalu Allah balas mamanya itu dengan dimasukkan ke dalam surga, diampuni dosa-dosanya. Artinya untung benar mama abahnya itu si anak perempuan yang taat kepada lakinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Mudah-mudahan kita seberatan diselamatkan daripada segala fitnah akhir zaman, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan kita dunia wal akhirah, dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أهوال أهل النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Ulan banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha dunia akhirat. Malam Selasa Dadap ini kita di masjid akan mengadakan peringatan Isra Mi'raj sekaligus haul terus kumpul sekaligus milad majelis. Jadi yang hadir ini diundang perataan malam Selasa. Jadi malam Selasa kita pengajian nomor 1 libur karena ada acara malam Senin diangkat yang kita malam Senin nikah. Jadi malam Seninnya malam Senin sebelum malam Selasa. Nah, ulun sampaikan undangan, diundang kepada jamaah majelis, jamaah masjid Darul Sana untuk berhadir dalam acara peringatan Isra Mi'raj sekaligus haul urus kumpul yang ke-19 bertempat di Langgar atau Mushola Nurul Kausar, Desa Bawahan Seberang. Nah, malam Senin acaranya setelah salat Isya. Penceramah Al-Mukarram Al-Habib Ali Husin Al-Idrus. Jadi diundang pada malam Senin di Langgar Bawahan Seberang, di Langgar Nurul Kausar. Kalau malam Selasanya di masjid ini. Ya, terima kasih.